Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Pagi, Pak. Ya, terima kasih. Kita akan membahas hari ini tentang VAPT ya, Vulnerability Assessment and Penetration Testing ya. Di dalam konsep security ya, saya sudah sampaikan berulang-ulang sebelumnya bahwa everything happen because our lack ya. Segala sesuatu terjadi karena kekurangan kita, kelemahan kita. Segala sesuatu, maaf, segala jenis serangan terjadi karena kelemahan kita ya. Nah, makanya cara masuknya pun sama, selalu menyisir dari kelemahan atau kerentanan. Nah, penyisiran kelemahan atau kerentanan itu disebut dengan vulnerability assessment. Setelah ketahuan kerentanannya, maka dilakukan penetrasi. Nah, somehow penetrasi testing juga kadang-kadang dia mencakup isi dari vulnerability assessment. Di dalam konsep penetrasi testing, sebenarnya inti dari vulnerability assessment juga menjadi ikut sertakan ya. Padahal sebetulnya dua hal ini bisa dipisahkan. Jadi dipisahkan atau digabung itu tergantung kondisi real di lapangan, gitu ya. Seperti saya contohkan sebelumnya bahwa tidak ada satu kerentanan pun di dunia ini ya. Saya bilangnya di IT security ya, di IT aja ya, yang suatu kejadian yang tidak disebabkan oleh kerentanan. Bahkan lebih jauh lagi, kalau kita bicara dunia nyata ya, gangguan keamanan selalu disebabkan dengan adanya kerentanan. Makanya dalam Islam kita diwajibkan untuk introspeksi diri gitu ya. Karena semua yang terjadi pada kita di luar takdir gitu ya. Di luar kita bicara masalah kode dan kodar itu terjadi karena kesalahan kita, kekurangan kita gitu ya. Begitupun di dunia security. Jadi konsep dari introspeksi ini diterapkan di dunia keamanan, termasuk terkhusus di keamanan informasi. Kebetulan PT Digital Jagat ini salah satu partner ya, partner saya di dunia keamanan. Dia ada sebetulnya dia tuh perusahaan internasional yang dibentuk di Jakarta. Klien-kliennya pun multinasional ya. Jadi ini perusahaan yang bergerak di bidang security yang menyediakan sertifikat digital, penetrasi testing, vulnerability assessment, dan security operation center ya. Dia menerapkan dua pilar yaitu ISO 27001 dan juga NIST. Jadi ISO 27001 ini sebagai standarisasi dan sedangkan NIST ini sebagai best practice-nya. Saya pun sama, saya satu haluan ya, satu satu arah gitu ya. Saya biasanya mengkombinasikan antara ISO 27001 dan NIST. Nah, ada beberapa rujukan yang digunakan dalam asesmen, vulnerability assessment. Kita bisa menggunakan suatu organisasi namanya OWASP ya, OWASP gitu ya, sebagai salah satu framework atau best practice dalam mengamankan aplikasi web. Jadi khusus untuk web ini, security-nya sebenarnya sudah disediakan step-stepnya oleh OWASP ya. Suka atau tidak suka, OWASP ini menyediakan dan sudah menjadi standar secara luas bagi praktek-praktek pengamanan aplikasi berbasis web. Kemudian selain itu ada beberapa standar-standar lagi yang diikuti, cuman yang paling terkenal ini adalah OWASP dan paling sering digunakan. Karena hampir semua aplikasi yang kena hack itu adalah aplikasi berbasis web. Kenapa web? Ada yang bisa tahu kenapa aplikasi web ini paling rentan? Ada yang bisa jawab? Mudah diakses, Pak. Betul, karena mudah diakses. Kalau kita bicara security triangle ya, kita bicara security triangle ya, ini ya. Security triangle ada tiga, ada ease of use, terus ada apa lagi? Security, dan tar, saya lupa satu lagi apa. Nah ya, lihat ya. Nah ini ya. Nah, bayangkan kita punya segitiga seperti ini. Kalau kita menarik meletakkan suatu bola di tengah, kita bayangkan dari segitiga ini, kita letakkan bola di tengah, maka
kita akan dapat sepertiga security, sepertiga eh, kemudahan ya. Sorry, ini kurang tepat. Nah, ini ya. Kalau kita meletakkan bola di tengah, maka kita akan dapat sepertiga fitur, sepertiganya kemudahan, sepertiganya security. Nah, kalau kita pengen memperkuat security, maka bolanya akan saya geser agak ke atas sedikit. Ini bisa dicoret-coret ya, zoom tuh ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Kalau saya naruh bola di sini, ya, maka apa yang terjadi? Ininya berkurang, fungsionalnya, fiturnya berkurang, kemudahannya berkurang. Dan sebaliknya, kalau saya ngapusnya gimana sih? Nah, dan sebaliknya, kalau saya letakkan, mana tadi teh, pensil teh. Dan sebaliknya, kalau saya letakkan sebuah kemudahan di sini, maka security-nya berkurang, fungsionalitasnya berkurang. Artinya apa? Aplikasi berbasis web ini menjadi yang paling mudah dihack karena posisinya dia agak ke sebelah kanan ya. Sehingga apa? Security-nya akan lemah. Itu pun fungsinya. Ya. Kembali ke yang tadi, ya. Alasannya kenapa web security application itu paling mudah dihack, karena apa? Karena bolanya itu di segitiga security triangle itu dia posisinya agak ke kanan bawah, tidak di posisi tengah gitu ya. Nah, I am a hacker, but I am the good kind of hacker, and I've never been a criminal. Pertanyaannya, jenis hacker apakah ini? Ini sudah pernah dibahas di dua pertemuan sebelumnya. Silahkan yang menjawab. Saya seorang hacker, tapi saya adalah seorang hacker jenis hacker yang baik dan saya tidak akan pernah bertindak kriminal. Jenis hacker apakah ini? White hat, Pak. White hat. Siapa itu yang bilang? Pahami, Pak. Fahmi. Oke, bagus Fahmi betul. Nah, sekarang saya gini. I am a hacker, but I am the kind of bad hacker. And sometimes, and I will do a criminal things, and if it necessary. Pertanyaannya, hacker jenis apa itu? Saya balikin situasinya. I am a hacker, and I am kind of the bad hacker. Sometimes I will do a criminal things and I certain do the criminal things if it necessary. Jenis hacker apa itu? Ayo, ya udah jelas tuh jawabannya itu mah itu black hat. Tadi kan white hat, ini berarti jawab kebalikannya white black hat itu aja. Nah, ternyata penetration testing ini OWAS mengeluarkan metodologinya ya teman-teman ya. Satu ada tiga kolom ya. Yang sebelah kiri ini lebih kepada vulnerability assessment ya. Yang tengah ini lebih kepada session dan login ya. Yang sebelah kanan ini lebih kepada kelemahan dari sisi fitur atau codingnya. Kalau di versinya OWASP. Information gathering itu mencari kekurangan, mencari informasi umum, websitenya ada di mana, IP-nya berapa, ditaruh di luar negeri, dalam negeri, di configuration and deployment management, apakah dia ada firewall-nya, apakah tidak, identity management testing, nanti siapa yang memanage-nya, siapa yang mengelolanya, operasi sistemnya apa, authentication testing, dicoba login pakai password yang salah, dicoba pakai password yang benar, di brute force dan seterusnya. Authorization testing, setelah berhasil login, kita login sebagai siapa? Setelah berhasil login sebagai siapa? Session management testing. Session management testing itu kita bisa nggak leverage peer privilege? Saya login sebagai regular user, tapi bisa nggak sessionnya itu saya copy untuk user yang lain misalnya. Jadi di browser yang lain saya bisa login dengan hanya mengcopy session misalnya.
Input validation testing. Nanti ada form inputan ya. Nanti saya masukin karakter-karakter yang seharusnya dilarang. Apakah ada validasi atau tidak. Kemudian dilihat di bagian errornya itu, di testing for error handling itu, apakah errornya dimunculkan? Karena error itu tidak boleh dimunculkan. Di lingkungan aplikasi nyata itu, error aplikasi itu, bug itu tidak boleh muncul. Bug itu harusnya disimpan di belakang layar dan dilaporkan ke server. Tidak boleh muncul di depan user. Apakah muncul atau tidak? Testing for weak cryptography itu nanti kalau ada sesuatu yang dienkripsi, nanti dilihat level enkripsinya, apakah dia masih simetris atau asimetris gitu ya. Kemudian business logic testing ini, apakah ada kesalahan proses bisnis, misalkan harusnya itu melewati step A, step B, step C baru cetak laporan misalnya. Ternyata bisa dilewat tuh. Step by stepnya itu bisa dilewat atau bisa ditukar. Nah, itu semua yang diatur dari OWASP penetration testing. Ini salah satu ya, OWASP tuh banyak sebenarnya metode yang lain tuh. Nah, ini lebih detailnya. Silakan nanti tinggal dibaca aja. Dan silakan nanya, apapun nanya ke saya, silakan tentang. Tapi kalau bisa kalian tanya dulu ke ChatGPT atau ke Google, setiap poin-poin ini tuh apa? Karena saya nggak mungkin menjelaskan satu persatu, ini terlalu banyak. Ya. Nah, sebagai contoh, ini yang paling gampang lah ini mah. Ada yang paling gampang tuh apa? Ada yang pernah dengar SQL injection? Suara saya muncul nggak ini? Dia nggak muncul lagi. Muncul Pak. SQL injection pernah dengar tapi kurang apa kurang paham gitu Pak. SQL injection itu adalah bagaimana kita memanipulasi aktivitas dari database SQL. Mau MySQL, mau SQL Server, mau PostgreSQL. Pokoknya yang berbasis SQL itu ternyata punya kelemahan. Dari mulai sesi, dari mulai transisi, kemudian apa? Penyimpanan, interaksi dan seterusnya. Ternyata siklus behaviornya SQL itu ada kerentanan yang bisa dimanipulasi oleh user dari halaman web. Jadi tinggal kita memasukkan karakter-karakter tertentu, ternyata itu bisa eh, apa namanya? Ternyata itu bisa membuktikan adanya, bahkan itu bisa masuk ke dalam sistem ya. Jadi satu SQL injection itu satu dia kita bisa dengan SQL injection itu kita bisa melihat isi database seperti yang gambar kiri ini ya. Kita bisa melihat isi database ya seperti di gambar kiri ini. Nah ini ya, sorry tidak muncul. Nah ini sebelah kiri ini kita bisa merubah database, isi datanya kita rubah, itu yang disebut dengan defacement. Kita juga bisa, ternyata kita bisa masuk ke dalam servernya langsung, ke dalam OS servernya langsung melalui SQL injection. Ternyata SQL injection itu bisa digunakan untuk remote ke servernya. Jadi begitu fatalnya SQL injection ini sampai bisa remote ke servernya. Kalau kita sudah bisa remote ke server, everything we can do. Bahkan kalau sistem security-nya lemah, men-shutdown servernya pun kita bisa. Itu bahayanya SQL injection. DDoS attack apa? DDoS attack itu adalah kita memberikan sejumlah banyak serangan dari berbagai macam sumber yang menyebabkan server sibuk dan akhirnya down atau tidak dapat melayani request user yang sesungguhnya. Sebagai contoh di sini ada lihat kita menggunakan Python ya. Targetnya ini 145.239.6.33 ini sekitaran IP Singapura. Kemudian 100.000, nah 100.000 ini satu koneksi, satu itu satu koneksi, 10.000 itu concurrent. Concurrent itu satu per kali lipatan dari sebuah koneksi. Berarti di dalam satu koneksi kita bisa melakukan serangan sebanyak 100.000. Tapi ini pun akan mustahil sebenarnya karena TCP/IP itu maksimal adalah 65.535. Harusnya satu server itu satu IP itu kalau mau nyerang maksimal 65.535. Nah, kalau pengen 1 juta hit gimana? Servernya aja yang nyerangnya banyakin. Ingat ya, TCP/IP itu punya kelemahan. Ada batasan, TCP/IP itu hanya dapat menampung 65.535
port. Kita cek TCP/IP number of port berapa ya? Bukan, bukan, bukan. Max capacity TCP/IP port. Nah, 65.535 untuk simultan connection. Lebih dari itu maka akan waiting. Nah, ini kalau 100.000 kayak gini nggak akan bisa nih. Sebenarnya nggak akan bisa. Di dianya pun akan ketemu. Kemudian berikutnya apa? Ini kalau nggak ngerti, nggak apa-apa ya, diskusi aja ya. Ada yang kedua, teknik intercept. Nah, teknik intercept ini bisa menggunakan Burp Suite toolsnya. Nah, bagaimana teknik intercept? Jadi, ketika browser, jadi antara browser adalah jembatan antara suatu interface server dengan kita, ya. Itu bridgingnya adalah browser. Nah, si browser ini ternyata bisa di intercept di tengah jalan. Jadi kadang-kadang, kadang-kadang ya teman-teman ya, kadang-kadang pengamanan aplikasi itu hanya dilakukan di sisi front end, sehingga itu bisa dilewati, sehingga itu hanya akan berpengaruh apabila kita menggunakan browser. Tapi kalau browsernya dicegat di tengah jalan, jadi antara browser menuju ke servernya kita cegat di tengah jalan, kita bisa manipulasi requestnya. Itu yang disebut dengan intercept. Dan saya sering melakukan ini dengan Burp Suite ya. Tools yang paling umum ya Burp Suite itu untuk melakukan intercept. Jadi kita bisa memanipulasi. Jadi kalau pengamanan hanya di front end, jadi kalau hanya pengamanan di front end, back end itu tidak diamankan, maka jarak antara front end dan back end ini bisa diintercept oleh Burp Suite. Itulah pentingnya pengamanan itu dilakukan di front end dan back end. Gitu ya. Jadi Burp Suite ini sekali lagi hanya berlaku untuk apa? Sistem keamanan yang tidak punya pengamanan di back end atau back endnya lemah, hanya di front end saja. Nah, brute force. Nah, brute force itu ada dua jenis ya. Brute force ini brute force itu ada dictionary attack, ada satu lagi itu random attack. Ada mathematical attack. Nah, kalau yang di brute force gini, saya akan mencoba melogin ke sebuah lokasi dengan mencoba 1 juta password misalnya. Nah, mencoba 1 juta password ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita punya kamusnya 1 juta, tinggal suatu program running supaya 1 juta itu dicoba dalam kurun waktu tertentu. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. kemudian jenis yang kedua adalah di brute force itu, jenis kedua adalah mathematical attack. Mathematical attack ini itu adalah fungsi dari randomnya ini menggunakan kalkulasi matematika. Kalau ternyata ada 5 karakter, maka 2 pangkat sekian itu akan dicoba semua. Kalau 5 karakter aja mungkin akan ada 2 miliar kombinasi kan ya. Maka 2 miliar itulah yang akan dicoba secara matematis. Bagaimana mencegahnya? Brute force. Mencegah brute force adalah dengan melakukan sistem pengecekan kesalahan berulang. Kalian bisa catat kalau di dalam eh, Linux atau SSH itu kita bisa menggunakan namanya fail to ban. Jadi kalau kesalahannya 3 kali, yang keempatnya ini dia udah nggak bisa coba lagi. Pada intinya, brute force ini bisa dicegah dengan membatasi jumlah percobaan salah. Satu itu. Yang kedua apa? Gunakan captcha. Kalau di web itu gunakan captcha. Kalian ngerti nggak fungsinya captcha buat apa? Biar bot ke ini, Pak. Ya Biar bot. bot ya. Supaya bot nggak bisa login kan gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini tuh brute force itu salah satu jenis bot gitu ya. Jadi brute force ini ternyata adalah salah satu jenis bot yang fungsinya mencoba sekian banyak password di sekian waktu. Nah, caranya tadi kalau di web itu captcha, kalau di server Linux itu fail to ban, terus apa lagi ya? Banyaklah tools-tools IDS juga bisa. Dan terakhir itu adalah error handling. Nah, error handling itu ternyata seperti ini contohnya. Ini kalian mungkin sering lihat nih kalau kalian pakai PHP ini ya. Nih, fatal error, bla 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 bla. Nah, ini nggak boleh muncul ini.
Sekali lagi di lingkungan production ini menjadi modal awal untuk melakukan serangan yang lebih lebih jauh gitu. Yang model seperti ini tuh jadi pintu awal, pintu masuk dari kesalahan yang lebih jauh. Bukan tidak mungkin di sini tuh ada error-error yang lain dan itu juga bisa jadi memunculkan password dan username database-nya bisa jadi. Makanya error handling itu tidak boleh dimunculkan seperti ini. Loh, nanti developernya nggak tahu Pak kalau ada error. Nah, seharusnya error handling itu ya, error handling itu disimpan ke dalam server, dikirim ke server, bukan ke user. Yang gini tuh dikasih tahu aja di belakang layar aja. Wahai server, nih ada error. Ini tanggal sekian jam sekian oleh user sekian. Silakan dianalisis. Gitu. Prinsipnya error handling itu. Bukan seperti ini. Ini makan user munculnya di browser kita, ya. Nah, untuk vulnerability attack itu apa? Sorry, vulnerability attack lagi apa namanya teh? Untuk penetrasi testing itu ada tiga cara ya. Ada black box, ada gray box, ada white box. Ya, ada black box, ada gray box, ada white box. Nah, singkatnya black box itu ya gampang black box itu. Black box itu kita melakukan penetrasi testing tanpa kita tahu IP-nya berapa, usernya apa, passwordnya apa, teknologinya front end apa, back end-nya apa. Kita benar-benar blank seperti hacker dari luar pada umumnya. Itu black box. Artinya apa? Mata kita ditutup. Skill yang paling luar biasa itu adalah di black box. Makanya black box itu biasanya hacker-hacker dari luar itu nggak mungkin satu dua hari itu. Mungkin butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk melakukan penelitian testing. Kenapa? Karena dia blind, dia buta, dia tidak punya informasi apa-apa. Ya, itulah pentingnya software update. Salah satunya ya. Kenapa software update itu penting? Karena suatu black hat itu akan mencari celah, mencari kelemahan itu bisa jadi dalam waktu yang lama. Kalau dalam waktu yang lama tidak pernah diupdate-update, bukan tidak mungkin si Black itu menemukan celah. Itulah fungsi software update. Sebelum dia menemukan celah, udah kita tutup duluan. Kelebihan buat yang bikin, kelebihan buat yang bikin aplikasi, dia punya knowledge untuk memperbaiki dan menguatkan keamanannya. Nah, sedangkan kelemahan untuk si black box testing ini adalah waktu. Jangan sampai keburu diperbaiki. Ya, kelebihan dari black box testing juga ada. Biasanya tidak disadari. Dia udah mulainya dari kapan, tiba-tiba 6 bulan kemudian kena hack. Padahal dia udah jauh-jauh hari tuh. Tapi di dalam white hack pun mengenal metode black box. Biasanya Anda yang ditugaskan secara white hack untuk melakukan penetrasi testing dengan metode black box, itu yang udah jago, udah punya pengalaman, udah expert ya. Nah, saya ke white box dulu. White box sebaliknya. Di usernya disediakan, pas sudah disediakan, IP-nya disediakan, dikasih tahu teknologinya apa, bla 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 bla, selesai semua. Itu white box. Jadi dikasih ini user database-nya, password database-nya, user servernya, password servernya, dan seterusnya, dan seterusnya. Full semuanya di huapan. White box. White box biasanya hacker yang berasal dari internal biasanya. Hacker yang dari internal biasanya menggunakan white box. Black box itu biasanya hacker yang ditunjuk dari orang yang dari luar yang expert. Atau bahkan black hat ya. Terakhir adalah gray box. Gray box itu di antara keduanya. Di antara itu gini maksudnya. Kita cuma dikasih tahu teknologinya apa, platformnya apa, IP-nya berapa, udah. Tapi kita tidak dikasih tahu user passwordnya itu doang. Kita tidak dikasih tahu user passwordnya. Di luar user password itu dikasih. Hanya user password sistemnya database gitu yang tidak dikasih. Paham? Sampai sini paham? Ini penting Paham, Pak. ya. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya. Nah, biasanya kita perlu mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah infrastrukturnya. Kita mengidentifikasi aksesnya gimana, servernya ada di negara mana gitu ya.
dia cloud atau gimana. Kemudian kita mengidentifikasi kelemahan dari laman websitenya atau aplikasinya. Kira-kira common vulnerability atau vulnerability secara umumnya, secara generalnya apa. Berikutnya selain website itu kita bisa ternyata kita juga bisa mempentest aplikasi berbasis mobile. Kemudian pendekatannya adalah kita membuat plan, menyiapkan akses, kemudian diskusi dengan user. Remediate itu kita mendiskusikan dengan user, Pak, aplikasi Bapak ada kerentanan ini nih. Mohon konfirmasi. Nah, biasanya gitu. Biasanya kita melakukan kick off meeting. Jadi saya tuh udah sering dengan Badan Siber dan Sandi Negara ini bekerja sama ya. Biasanya kita kalau mulai itu kita melakukan rapat dulu, plan and initiate itu biasanya kick off meeting. Di kick off itu kita mensepakati apa aja yang harus dikerjakan, apa aja yang nggak boleh dikerjakan. Ya, saya ulangi, di plan and initiate itu atau nama lainnya adalah kick off meeting itu biasanya kita dikasih tahu skupnya kita mempentas apa aja, fitur apa aja, atau bahkan di sisi apa aja, modul aplikasinya apa aja, kok apa namanya, diskusinya dengan siapa nanti, partnernya, counterpartnya gitu ya. Kemudian berikutnya akses. Biasanya kita dibatasi, tergantung tadi metodenya black box, gray box, atau white box ya. Di situ, nah kalau kalau white box, kalau black box udah pasti kita nggak akan kasih akses sama sekali. Tapi untuk gray box sama white box itu kita akan disediakan aksesnya. Nah, akses ini diberikan sesuai dengan ruang lingkupnya. Nah, baru kita melakukan penetration testing. Nah, di penetration testing ini, di tahap remediate ini, kita biasanya di tengah-tengah akan mengkonfirmasi terhadap setiap kerentanan yang ditemukan. Contoh, Pak, ini saya menemukan, saya contoh-contoh gini ya, saya menemukan sebuah file namanya db.sql, Pak, di halaman depan. Itu sengaja dibuat atau memang kerentanan, Pak? Gitu bisa dikonfirmasi tuh. Terus usernya jawab gini. Itu sengaja, Pak. Itu saya sengaja saya simpan supaya nanti si hacker itu salah sasaran. Supaya si hacker nyangkanya si db.sql ini adalah database yang sesungguhnya. Akhirnya dia eh, misleading informasi, tidak berhasil meretas sistem yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan teknik honeyspot. Honeyspot itu naon ya? Honeyspot itu sarang lebah ya. Betul ya, honeyspot sarang lebah ya. Itu disebut dengan teknik honeyspot di mana si user tadi memanipulasi suatu titik kerentanan yang sebenarnya hanya untuk mendistrak atau mengalihkan perhatian setiap hacker yang menyerang. Jadi sisi yang lain tidak diperhatikan. Itu teknik distraction yang disebut honeypot. Nah, itu dikonfirmasi biasanya. Oke, Pak, di checklist tuh. Berarti bukan kerentanan. Berarti tadi dia naruh sebuah file dengan nama db.sql yang dapat diakses secara langsung. Itu yang disebut dengan honeypot, dan ternyata bukan kerentanan. Pada akhirnya itu akan dihilangkan dari catatan vulnerability. Kalau setelah sudah selesai, setiap setiap vulnerability dikonfirmasi, maka dibuatlah final report. Nah, final report itu nanti di sebelah kanan bawah ini akan ada kelihatan setiap kerentanan itu akan terlihat critical, high, medium, low, dan seterusnya. Ya, misalnya kerentanan nomor satu SQL injection, oh itu kritikal tuh. Yang kedua misalnya IDOR atau identification bla bla bla, atau usernya terlalu mudah, misalnya terlalu mudah ditebak, itu high misalnya. Yang medium apa misalnya, yang low. Nah, sebenarnya yang low itu biasanya kerentanan yang sifatnya menunjukkan informasi. Misalnya si hacker berhasil menemukan versi dari Apache-nya, versi dari MySQL-nya, berhasil menemukan versi dari framework aplikasinya. Itu biasanya yang informational itu masuk ke severity atau kategori low. Yang medium itu biasanya yang udah muncul tapi sulit untuk diretas. Yang high itu udah mulai bisa diretas. Yang critical itu retas, injectable, atau udah pasti bisa diretas gitu ya. Nah, nanti ketika kita sudah bikin finding ya, di report itu biasanya ada finding yang tadi saya bilang di remediation, terus nanti ada recommendation, baru ada gap. Nah, dari antara antara recommendation dengan finding ini dikerjakan atau enggak. Kalau tidak dikerjakan oleh si pemilik aplikasinya, maka itu akan menjadi sebuah gap dan kita akan membuat
gap analysis. Biasanya kita dikasih waktu 1 bulan setelah final report untuk memperbaiki. Nanti setelah 1 bulan, tim pentester akan mengecek ulang. Bisa seperti itu. Nah, kemudian action to do ini yang perlu dicek di dalam pentest menurut OWASP itu ada A1 sampai ST. Ini kodifikasinya ya. A1 itu injection, bro- broken authentication, sensitive data exposure, kemudian XML itu external entity, broken access control, security misconfiguration, cross-site scripting, insecure deserialization, using component with known vulnerability, instance VM logging and monitoring, stress testing DOS. Sampai sini pertemuan hari ini silahkan dibaca dan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di sini atau di YouTube karena ini kan saya unggah juga ke YouTube untuk kelas yang berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan karena sesi Zoom-nya sudah habis. Mungkin kita melanjutkan di WhatsApp ya. Silahkan sebanyak mungkin pertanyaannya di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak. Ya.